Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak kelas 10 AKL. Di sini saya akan menjelaskan eh, soal siklus yang 2 minggu lalu. Karena yang minggu kemarin kalian hanya membenarkan sesuai dengan kunci yang saya kirim. Jadi dari keseluruhan pertanyaan yang kalian berikan ke saya, hampir keseluruhannya sama. Cuman ada beberapa yang berbeda. Mungkin di Safira ini ada yang sedikit berbeda ya. Antara lain di sini menanyakan tentang apa sih bedanya petty cash dan cash in bank. Mungkin ini teman-teman lain juga ada yang bertanya sama seperti ini. Jadi cash itu di dalam perusahaan dibagi menjadi dua ya. Ada petty cash dan ada cash in bank. Mungkin bisa dibagi lagi menjadi beberapa kas lagi atau kas dan setara kas namanya ya untuk dalam bahasa Indonesianya. Namun ketika kita melakukan transaksi nanti sampai kamu kelas 3, akun cash yang akan sering keluar adalah akun petty cash dan akun cash in bank. Petty cash itu adalah uang yang dipegang atau berada di dalam perusahaan. Jadi uang tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kecil. Semisal membeli ATK dengan harga 100.000 itu ya. Sedangkan untuk cash in bank itu adalah uang yang disimpan di dalam rekening koran atau di bank, di mana uang tersebut digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang memiliki nominal besar. Jadi seperti itu ya perbedaannya petty cash dan cash in bank. Yang berikutnya di sini, kenapa semua akun yang tercatat di neraca saldo pada bulan sebelumnya dicatat lagi pada neraca saldo bulan ini. Jadi semua nominal yang ada di dalam sini. Kita ke soal. Nah, mulai ini per 30 November 2019 yang ada di sini, ini adalah nominal yang digunakan untuk periode Desember 2019. Jadi ini adalah opening balance yang akan kita masukkan ke dalam buku besar atau neraca saldo awal kita. Jadi semua nominal yang ada di soal ini harus kita inputkan. Tidak boleh kita lewati. Itu ya. Karena ini adalah sisa dari kegiatan siklus atau kegiatan operasional yang dilakukan pada bulan November 2019. Gitu ya. Dimasukkan ke dalam buku besar di opening balance setelah melakukan transaksi. Jadi itu alasannya. Yang ketiga, kenapa dokumen transaksi pada tanggal 31 Desember tidak dicatat di tabel memorial? Ini mungkin juga mewakili semuanya ya. Nah, ini tanggal 31 Desember. Kita bisa membedakan sampai di akhir di sini. Bukti transaksinya namanya adalah bukti pengeluaran kas. Sedangkan yang sini, bukti transaksinya namanya bukti memorial. Transaksi bukti memorial digunakan untuk transaksi jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dilakukan setelah selesai membuat neraca saldo. Baru kita mengerjakan ini. Begitu caranya. Tadi juga ada yang tanya. Jadi ini lakukan period end pada Accurate. Ini maksudnya adalah Accurate ini adalah aplikasi untuk komputer akuntansi. Insya Allah nanti kelas 2 kalian akan saya ajari ini ya. Jadi ini lakukan period end pada Accurate ini dimaksudkan. Jadi pencatatan ini nanti akan kita masukkan ke dalam aplikasi komputer akuntansi ini. Jadi itu ya. Ini nggak ada hubungannya sama siklus sebenarnya kalau mengerjakan manual. Berikutnya, apakah kode akun harus sesuai dengan yang ada di informasi soal? Nah, kode akun itu harus sesuai ketika kalian masukkan transaksi, misal dokumen 1. Dokumen 1 di sini bukti pengeluaran kas. Ini sekalian menjawab yang ini ya. Kenapa pada dokumen transaksi tanggal 1 Desember ditulis dengan akun Accurate Expense, bukan Wages and Salaries Expense? Jadi,
Ini menanya tadi kode akun harus sesuai. Jadi gini ya, cara menganalisis dokumen transaksi. Pertama itu gini, kalian lihat dulu di sini, nama perusahaannya siapa. Ternyata ini calon cantik, ini berarti perusahaan kita sendiri ya. Berikutnya, kalian lihat ini, bukti pengeluaran kas. Berarti kalau bukti pengeluaran kas ini adalah bukti transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Kas yang apa yang keluar? Itu kita lihat di sini. Nah, pengeluaran kas. Pengeluaran kas di atas 1 juta dibayar dengan cek dan didukung dengan bukti pengeluaran kas. Jadi kalau kita mengeluarkan uang lebih dari 1 juta, nanti kita menggunakan cek atau cash in bank. Cek itu adalah produk dari bank. Jadi uang kita yang ada di bank kita cairkan dalam bentuk cek. Berikutnya, untuk pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang. Jadi kalau 1 juta atau kurang dibayar dengan dana kas kecil. Ini ya. Jadi kalau kurang 1 juta atau kurang, kalian gunakan ini petty cash. Sistemnya, nah ada sistemnya. Sistem dana tidak tetap bernama sistem fluktuasi. Itu nanti sambil berjalan akan saya cari. Oke, selanjutnya setelah tahu tadi bukti pengeluaran kasnya dengan syarat jika 1 juta ke atas kita menggunakan cash in bank, jika di bawah 1 juta kita menggunakan petty cash, maka kita lihat jumlah nominal yang ada di dalam transaksi ini. Ini ya, 7.500.000. Berarti di sini menandakan kita harus menggunakan cek. Nih, ini sudah didukung ini, cek. Nomornya ini, tanggalnya ini. Ini ya. Berarti akun yang kita gunakan di sebelah kredit karena kasnya berkurang adalah cash in bank. Jadi seperti itu. Berikutnya, ini juga mewakili semua pertanyaan kalian ya. Ini ada nomor transaksi. Nomor transaksi ini kita masukkan ke dalam sini. Dokumen nomornya. Jadi ini, tanggal masukkan sini, dokumen nomor masukkan sini. Cash in bank tadi sudah dimasukkan kredit ini. 7.500.000. Jangan lupa refnya dimasukkan. Ini, nomor akun ref itu. Nomor akun didapat dari mana? Didapat dari sini. Ini, daftar akun. Ini fungsinya untuk membantu kalian mengerjakan ini, mengerjakan general journal dan seterusnya. Jadi kalau bingung melihat nomor akunnya, lihat di sini. Nah, nih 1.100. Tidak ada penentuan, tergantung soalnya. Kalau penentuannya yang jelas ini, satu ini adalah aset, satu ya, satu ini adalah aset, lalu satu yang ini satu awal, ini juga adalah ini current aset ya, satu yang ini adalah aset, satu yang ini adalah current aset, satu yang ini 100 ini ya langsung, karena 00 kita baca 100 ini adalah cash in bank. Jika kita rubah nomornya jadi 200, ini namanya petty cash. Jika dirubah menjadi 300, namanya account receivable. 400 allowance for the full debt. 500 sublease. 600 prepaid insurance. Jadi seterusnya seperti itu jalannya. 2, ini adalah fixed asset. 100 equipment at cost. 110 accumulation depreciation equipment. Jadi kayak gitu. Oke, saya lanjutkan lagi membaca dokumen transaksinya. Setelah itu, kita cari akun penandingnya. Jadi, akun penandingnya itu akun yang ada di debitnya. Itu akun apa? Karena yang tadi di kredit sudah ketemu cash in bank 7.500. Cara mencari akun penandingnya kita baca di keterangannya sini. Ini transaksinya transaksi apa? Tahunya dari sini. Pembayaran gaji karyawan bulan November 2019. Pertanyaannya tadi, kenapa kok tidak menggunakan wages salaries expense? Menggunakan accrued expense. Pertama, kita harus buktikan nominal ini ada di wages, di neraca saldo. Ada di wages salaries expense. Apa ada di accrued expense? Itu ya pertanyaannya. Ternyata dua-duanya ada. Ini ada
ini juga ada. Namun transaksi di sini keterangannya kita membayar gaji yang bulan lalu, bukan bulan sekarang. Jadi logikanya seperti ini. Jika kita membayar gaji untuk bulan sekarang, maka eh, kita akan terasa terbebani ya. Beban yang akan muncul terbebani untuk membayar gaji karyawan. Nah, dan sebaliknya, misalkan kita hanya membayar bulan November 2019, maka bulan Desember ini, nih ya, di bulan Desember ini kita tidak terbebani untuk membayar gaji karyawan. Tidak ada beban. Jadi kayak gitu. Yang ada adalah apa? Utang, karena ini sudah bulan lalu. Jadi kita bulan kemarin itu sudah disesuaikan bebannya itu. Karena belum dilunasi, dimasukkan ke dalam neraca saldo dalam bentuk utang. Nomor 2, utang jangka pendek ada utang lancar, current liabilities. Jadi seperti itu. Ya, lalu dimasukkan ke sini. Nama akunnya yang muncul adalah accrued expense. Accrued expense itu bahasa Indonesianya apa? Utang biaya atau utang beban. Utang beban gaji. Gitu ya. Utang biaya itu utang biaya untuk seluruhnya, utang beban apapun. Jadi itu adalah utang beban gaji. Karena kita membayar gaji bulan lalu yang sudah terutang. Gitu ya. Jadi intinya kalau ini November atau bulan sebelumnya, sebelum bulan yang ada di transaksi ini, maka kita pakai akun accrued expense atau accrued payable, macam-macam nanti. Kalau misalkan di sini munculnya pembayaran gaji bulan Desember 2019, maka kita gunakan expense, wages, salaries, expense, gitu ya. Jadi akun penandingnya di sini adalah accrued expense dengan nomor ref ini dilihat di daftar akun caranya di sini. Nah, 2.200 sebesar 7.500 debit. Jangan lupa keterangan yang ada di dalam dokumen transaksi ini kita masukkan ke dalam sini. Di bawahnya jurnal membayar gaji karyawan bulan November 2019. Oke. Jadi itu kesimpulan dari beberapa pertanyaan kalian. Ada lagi satu pertanyaan itu ini tentang ini garis lurus dan informasi tambahan. Jadi maksud dari informasi tambahan di sini oleh soal ini dicetak merah ini dikarenakan untuk me, apa namanya untuk mengerjakan jurnal penyesuaian. Nanti ya ini materi next. Setelah kalian sudah paham semua sampai neraca saldo, saya akan lanjutkan ini. Mungkin satu kali pertemuan lagi ya. Jadi ini sewa dibayar di muka untuk 16 bulan dimulai bulan September 2019. Ini untuk penyesuaian sewa dibayar muka. Sedangkan yang ini aset tetap peralatan ini digunakan untuk penyesuaian aset tetap dalam bentuk peralatan. Di mana di sini ada tanggal beli 2 Oktober, tanggal dipakai 4 Oktober, harga perolehannya itu belinya berapa? 12 juta. Penyusutan metode garis lurus, ini metodenya untuk menyusutkan peralatan. Jadi peralatan itu setiap tahun akan disusutkan. Berikutnya umur ekonomis 4 tahun. Ini manfaatnya itu bisa dipakai berapa tahun? 4 tahun. Jadi itu. Mungkin itu pertanyaan yang sering muncul di kalian. Sekarang tekniknya ya. Saya akan jelaskan dulu soalnya lagi dari atas. Jadi bentuk soal ini adalah bentuk soal ujian kompetensi keahlian tahun pelajaran 1920 atau tahun lalu. Untuk UKK biasanya kalian tidak mengerjakan siklus perusahaan jasa, melainkan siklus perusahaan dagang. Namun soal ini biasanya jika muncul, maka akan saya adopsi dan akan saya lakukan untuk kelas 1, ya seperti kalian ini. Oke, jadi di sini ada petunjuk umum, ini secara umum itu apa, kalian harus menulis seperti apa. Ini kalian pahami saja, ya. Lalu di sini ada daftar bahan dan alat-alat dan bahan apa yang kamu siapkan. Karena ini dimasukkan ke dalam komputer akuntansi, maka harus ada komputer. Kalau kalian manual, berarti maka harus ada worksheet-nya atau lembar kerjanya ya, kalkulator itu.
Berikutnya, di sini ada judul tugas menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang harus diselesaikan apa? Karena ini menggunakan uh, komputer akuntansi, maka harus mencetak ini aja, membuat ini aja. Nah, kalau kalian ini menggunakan manual, maka kalian harus urut dari membuat ini. Memorial, jurnal-jurnal ya, buku besar, neraca saldo, buku besar pembantu piutang, kebalik ini dulu ya. BP utang dulu, baru NS, terus jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan keuangan, setelah itu jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Oke, langkah kita masih lumayan agak jauh ya. Semoga kita bisa lebih cepat lagi dan kalian bisa lebih cepat paham. Selanjutnya, di sini ada informasi umum tentang perusahaan yang antara lain ada informasi perusahaan sebagai berikut nih. Nama perusahaannya apa, alamatnya apa, nomor teleponnya berapa, faksimilnya berapa, email addressnya apa, ini nggak ada ya. Lalu berikutnya di sini ada beberapa keterangan bahwa salon cantik ini adalah perusahaan perorangan yang bergerak dalam bidang jasa kecantikan. Perusahaan ini dijalankan oleh Nyonya Indah sebagai pemilik dibantu oleh 4 orang pegawai. Salon cantik sampai saat ini belum memiliki gedung salon untuk usahanya. Sehingga pada Januari 2019 Nyonya Indah menyewa sebuah gedung untuk usahanya dengan jangka waktu 2 tahun. Berikutnya yang B, di sini ada kebijakan akuntansi. Ini harus sering dibaca, jadi setiap kali kalian membuka soal seperti ini, kalian harus langsung fokus ke sini. Mungkin ini perintah-perintahnya dibaca sekilas saja, dicermati aja. Langsung ini yang harus diteliti dan secara jeli. Langsung dari sini ya, soal sesi 1. Terutama ini kebijakan ini. Seenggaknya ini harus kalian hafalkan ya. Ini kemarin sudah saya jelaskan ya, sistem pembukuan di kebijakan umum ya. Sistem pembukuan kan ada 3 kalau nggak salah ya. Single, double, triple. Jadi rata-rata menggunakan double entry atau sistem berpasangan. Metodenya sudah kemarin saya jelaskan juga. Cash, accrual, dan cash basic itu ya. Biasanya memang menggunakan accrual basic nih ya, dengan dasar accrual basis. Dimaksudkan apa? Sistem berpasangan berarti ada debit kredit. Accrual basis juga ada debit kredit dan semua transaksi dicatat. Ingat kan? Silahkan dibuka lagi catatannya yang kemarin-kemarin. Berikutnya, untuk yang B di sini periode akuntansinya adalah 12 periode atau 12 bulan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Berikutnya lagi, pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo. Neraca saldo yang disusun antara lain di bulan Desember tanggal 31 setelah buku besar adalah neraca saldo dan trial balance. Lalu berikutnya ada neraca saldo setelah penyesuaian, setelah membuat jurnal penyesuaian, namanya adjusting trial balance. Berikutnya nanti setelah selesai transaksi, setelah menutup, itu ada namanya closing trial balance atau neraca saldo penutupan. Mata uangnya, currency-nya adalah rupiah. Nah, di sini yang nomor 2, ini juga tadi sudah saya jelaskan, ini harus dihafalkan ya, pengeluaran kas 1 juta di atas menggunakan cash in bank, 1 juta ke bawah, kas kecil ya. Sistem dana tidak tetap fluktuasi, itu maksudnya semua pencatatan dilakukan. Sistem pencatatan kas kecil itu ada 2, impres dan fluktuasi. Impres itu hanya mengumpulkan nota saja, itu nanti akan saya jelaskan lebih rinci ya nanti jika tatap muka mungkin. Berikutnya yang ketiga, penerimaan kas. Jadi setiap penerimaan kas akan disetor ke bank. Maka sesegera mungkin ya. Maka ini setiap ada dokumen transaksi bukti penerimaan kas akan kita masukkan ke dalam bukti dalam cash in bank akunnya ya. Berikutnya, dana perusahaan disimpan dalam rekening giro Bank Permata. Jadi cash in banknya itu ada kas Bank Permata. Berikutnya
Penyusutan aktiva tetap, di sini penyusutan atau depresiasi aktiva tetap dihitung dengan metode garis lurus nilai residu 3.300. Nilai residu ini adalah nilai sisa ketika kalian melakukan pembelian aset tetap ya. Jadi diperkirakan nanti memiliki nilai sisa berapa sih setelah 8 tahun sebesar 3.300 ini. Berikutnya yang kelima, termin pembayaran N30. Ini syarat pembayaran kredit. N30 itu apa? Dengan jangka waktu 30 hari. Jika melebihi 30 hari, maka akan dikenakan denda. Denda akan ditentukan sesuai dengan perjanjian kredit di awal. Berikutnya, kita masuk ke daftar akun. Jadi, kalian tidak terlalu sulit memahami daftar akun lagi, tidak memikirkan berapa nomor akunnya cash in bank petty cash karena di sini sudah disediakan. Sesuai dengan pengklasifikasiannya, seperti kemarin, aset itu dibagi menjadi 2, bisa 3 juga. Biasanya muncul di soal ya 2 seperti ini. Yang pertama adalah current asset, yang kedua adalah fixed asset. Di mana di current asset itu identik dengan nomor 1000. Ini ya, 1000. Satunya ini adalah aset. Nah, jika fixed asset identik dengan nomor 2000. Nih. Tinggal nomor berikutnya 100 untuk cash in bank tadi sudah saya jelaskan ya. 200 untuk petty cash dan selanjutnya 100 ini untuk equipment, 110 untuk accumulation depreciation equipment. Berikutnya di sini ada current liabilities. Current liabilities ini adalah pengklasifikasian dari liabilities ya, terdiri dari 2, current liabilities dan long term liabilities. Dengan nomor 2 itu liabilities, nomor 1000 current liabilities, nomor 2000 long term liabilities, 100 account payable dan 200 accrued expense, 100 bank permata loan. Jadi kayak gitu. Dan seterusnya ya. Bisa kalian pahami sendiri. Jadi ketika kalian melakukan transaksi untuk mencari akun-akunnya, menentukan akunnya, dilihat di sini, carinya di sini, di daftar akun. Berikutnya, ini adalah transaksi awal, ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam opening balance-nya di buku besar, yaitu neraca saldo tahun periode sebelumnya, bulan periode sebelumnya ya. Jadi ini cash in bank sebesar 50.800 ini langsung kita posting dulu ke dalam buku besar. Nih, sini ya. Nah, sini. Di sini. Jadi, apa yang harus kalian kerjakan dulu? Yaitu mengerjakan ini. Awal-awal ini dulu ya. Pertama, masukkan cash in bank-nya ini, saldo awal, di opening balance. Sebelah debit ya, harus persis ya. Di opening balance, di ledger atau buku besar, ini. Masukkan ke sini. Semuanya sampai selesai. Semua opening balance-nya dimasukkan. Petty cash juga begitu. Nah, masukkan ke sini. Consumable. Yang penting ini semuanya kalian harus input ya. Opening balance-nya selesaikan dulu sampai semuanya keisi. Sampai ini ya. Sampai bank service charge. Jangan sampai keliru, harus teliti. Debit ya debit, kredit ya kredit. Ya. Namanya juga harus sama, nomornya juga harus sama. Selanjutnya ke sini, daftar customer dan supplier. Siapa sih langganan kita itu, customer kita itu? Di sini ada 3. Nanti ini munculnya bukan SMK Pasundan nanti. Dia munculnya nanti SMK Kecantikan ya di soal. Jadi daftar customernya di sini ada Nyonya Ria, Nyonya Rida, dan SMK Kecantikan. Lalu berikutnya di sini ada daftar saldo piutang. Daftar saldo piutang ini adalah neraca saldo awal ya. Piutang awalnya itu loh, berapa? Nyonya Ria itu masih punya piutang sebesar 2 juta. Sedangkan Nyonya Rinda masih punya piutang ke kita 3.800.000. Maka ini tidak boleh kita tinggalkan. Ini kita harus catat ke dalam buku besar. Buku besarnya namanya adalah ini. Buku besar pembantu piutang dan utang. Untuk yang piutang itu adalah buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger of account receivable.
Kita cari namanya Nyonya Ria, kita masukkan tanggalnya berapa, kita cari sini tanggalnya ini, saldo awalnya berapa, refnya itu boleh dimasukkan dengan ini sebenarnya F1112 di sini, boleh juga tidak. Lalu kita masukkan di mutasinya sini debit 2 juta dan di balance-nya sini saldonya 2 juta. Nyonya Rinda juga begitu, kita masukkan. Nah, sama persis seperti itu tadi. Setelah itu kita ke berikutnya, ada daftar supplier PT Paragon, Martina, dan Mitra Jaya. Yang ada daftar utangnya, kita masih memiliki utang di bulan November adalah PT Paragon dan PT Martina. Oke, kita masukkan ke dalam sini PT Paragon dan PT Martinanya. Subsidiary Ledger of Account Payable. Nih, masukkan saldo awalnya di PT Paragon sebesar 3,5 mutasi dan balance saldonya adalah 3.500.000. Martina juga begitu, sama. Nih ya. Nah, jadi itu yang harus kalian lakukan di awal. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, ini informasi untuk penyesuaian. Jadi itu tadi yang harus kalian lakukan sebelum melakukan penjualan memorial. Ini dimasukkan dulu ya neraca saldonya di buku besar, dan ini daftar customer dan suppliernya, ini ada saldo piutang dan utang, masukkan ke subsidiary ledger of account receivable dan subsidiary ledger of account payable. Oke, selanjutnya tadi mungkin kalian masih banyak yang bingung dalam bentuk-bentuk soal seperti ini ya. Saya akan jelaskan sedikit saja. Jika sini bukti pengeluaran kas, maka di kredit yang digunakan adalah Gavin Bank karena pengeluaran kasnya lebih dari 1.500.000. Ada lagi dokumen transaksi pengeluaran kas yang sama tapi menggunakan petty cash. Ciri-cirinya seperti ini. Voucher kas kecil atau VKK disingkatnya. Sini nomornya adalah V ya, voucher. Jadi voucher kas kecil ini adalah kas keluar dengan menggunakan akun petty cash. Lihatnya itu dari sini, nominalnya ini 750 di bawah 1 juta ya. Selanjutnya kita cari lagi yang lainnya, yang selain bukti pengeluaran dan voucher kas kecil. Di sini ada bukti penerimaan kas ya. Di sini bukti penerimaan kas ini kita tadi sudah tahu ya dari kebijakannya ini. Ini penerimaan kas, setiap penerimaan kas akan disetor ke bank sesegera mungkin. Tadi masuknya ke cash in bank, ke rekening bank Permata. Ya, sebesar 2 juta. Nah, kita lihat transaksinya di sini, tahunya dari sini keterangan penandingnya apa dari cash in bank-nya ini. Cash in bank kan tentunya di debit ini karena kita menerima kas dengan cek ini ya. Maka di sini keterangannya ini pelunasan faktur F1112 tanggal 25 November 2019. Kita cari faktur tanggal ini. Biasanya penerimaan kas itu identiknya dengan customer. Ini customernya Nyonya Ria. Kita carinya itu di subsidiary ledger of account receivable di Nyonya Ria. Tanggalnya berapa, cocokkan nomor fakturnya berapa kalau ada, cocokkan, lalu lihat nominalnya 2 juta, samakan dengan sini, sama 2 juta. Maka penandingnya adalah di sebelah kredit akun receivable sebesar 2 juta. Silahkan dilihat daftar akun untuk mengetahui nomor akunnya, akun receivable berapa. Masukkan ke dalam kolom ref nih ya. Jadi seperti ini. Jangan lupa ditulis keterangannya, nominalnya, bukti transaksinya. Oke, nomor buktinya ya tadi. Berikutnya lagi, voucher kas kecil sudah saya jelaskan tadi. Ini nanti ya, November loh ya. Kalau November ini berarti accrued. Ya, kita buktikan ya accrued-nya tadi ya. Sebentar. Ini accrued-nya 7.500.000. Di sini accrued-nya 700. Berarti 700 tambah 7.500 adalah 8.200.000. Kita buktikan accrued expense di sini 8.200.000, maka nanti akan nol. Benar berarti. Itu adalah accrued expense. Ini adalah utang beban tahun bulan sebelumnya.
Nah, berikutnya faktur. Faktur itu dibagi menjadi dua. Kita tahunya faktur itu faktur penjualan atau faktur pembelian, kita lihat dari nama customernya. Tapi semisal di sini nomor fakturnya jelas dengan nomor FPJ, maka itu adalah faktur penjualan. Faktur penjualan itu adalah bukti transaksi penjualan secara kredit. Jadi kalau di sini FPB atau bukan faktor persekutuan ya, faktur pembelian itu adalah transaksi pembelian secara kredit. Selain itu, kalau misalkan di sini nomornya hanya F seperti ini, kita tahunya dari sini. Namanya ini, nama customer suppliernya ini. Ini nama customernya siapa, nama suppliernya siapa. Ini Nyonya Rinda ternyata. Nyonya Rinda itu siapa? Kita lihat di sini. Kalau kalian bingung, cari di subsidiary ledger of account receivable. Nyonya Rinda, lo ada di sini. Nah, ternyata ini adalah customer. Oke, kita masukkan customernya Nyonya Rinda. Nih, berikutnya akun yang akan muncul dari transaksi ini. Faktur ini adalah faktur penjualan. Maka karena ini kredit, akun yang akan muncul adalah akun receivable atau piutang di sebelah debit dengan nominal ini 8 juta. Yang ditulis di dokumen nomor ini adalah F121. Termin ini adalah syarat pembayaran tadi. Tanggalnya ini adalah tanggal kirim barangnya atau tanggal selesai jasa rias pengantinnya. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita cari akun penandinya. Karena akun yang debit adalah piutang, maka akun yang kredit harusnya adalah pendapatan. Karena ini kita mendapat biaya jasa rias pengantin ya, mendapat uang dari biaya jasa rias pengantin. Ini adalah kegiatan usaha kita. Kita cari di sini, kita cari di daftar akunnya. Account receivable masukkan. Lalu berikutnya di sini kita cari penandinya. Ini pendapatan jasa. Fees income namanya dengan nomor ini. Oke, langsung dimasukkan ke dalam memorial. Seperti ini ya. Kondisi level fees income nomornya, tanggalnya, nomor akun di ref, nominalnya dimasukkan dan jangan lupa ini keterangannya. Oke, selanjutnya lagi faktur tadi sudah, di pengeluaran kas sudah, voucher kas kecil sudah, pengeluaran kas sudah, faktur lagi. Nah, ini fakturnya berbeda ya. Faktur kita lihat nama yang muncul di sini kepada salon cantik loh. Ini adalah kita. Berarti kita lihat ke atas. Nah, PT Mitra Jaya. PT Mitra Jaya itu siapa? Kita lihat di buku besar pemandu piutang. Ada nggak? Ternyata nggak ada. Buku besar pemandu hutang. Ada nggak? Ada ternyata ini. Dia ini adalah vendor. Vendor itu adalah supplier. Supplier identik dengan utang. Jadi kalau kredit nanti yang akan muncul adalah utang atau account payable. Ini ya, faktur pembelian. Oke, kita lihat nominalnya itu di sini sama ya, ini tanggal kirim, purchase order, dan terminnya ini. Purchase order ini nomor ordernya berapa, nomor pesanannya. Tapi yang dimasukkan bukti transaksinya ini. Terus termin ini syaratnya tadi. Berikutnya ini, nominalnya ini, nominal utang yaitu 7.500.000 kan masuk di sebelah kredit. Ya, namanya account payable. Apa yang kita beli? Di sini ada kursi krim bed dan streamer merek LG dengan harga sekian. Dengan total 7.500.000. Kursi dan streamer itu bukan perlengkapan yang habis pakai, melainkan kursi ini bisa digunakan untuk bertahun-tahun. Streamer juga bisa digunakan untuk bertahun-tahun atau lebih dari 1 tahun. Maka akun yang akan muncul adalah equipment atau peralatan. Jadi nanti akunnya seperti ini. Ya, equipment at cost dan account payable. Pada account payable, itu ya. Nomornya masukkan, tanggalnya, nomor referensinya atau nomor akun dan nominalnya. Jangan lupa keterangannya.
Berikutnya, nota kontan. Nota kontan, nota itu ada 3. Ada nota kontan, nota debit, dan nota kredit. Nota kontan itu adalah transaksi penjualan dan pembelian ya secara tunai. Sedangkan nota debit itu adalah nota yang dibuat untuk retur pembelian. Nota kredit itu nota yang digunakan untuk retur penjualan. Jadi nota kontan ini kita lihat dari sini pelanggannya siapa, sini penjualan tunai. Ini adalah pendapatan usaha salon. Maka kita menerima uang sebesar 6 juta, cash in bank di debit untuk pendapatan jasa atau fixed income. Kita lihat jurnalnya. Ya, cash in bank, fixed income, nomornya jangan lupa, tanggalnya jangan lupa, pendapatan salon, nominalnya 6 juta, nomor refnya sesuaikan dengan daftar akun. Berikutnya, penerimaan kas kecil, faktur, penerimaan kas kecil, faktur, pengeluaran kas. Oke, sudah. Mungkin kalian bingung jika ada 2 transaksi seperti ini. Ini jumlah, ini adalah uang yang kita keluarkan, ya. Dengan ini adalah bunga banknya, ini adalah pinjamannya. Jadi di sini transaksinya adalah pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang. Kita membayar angsuran ini 5 juta dengan beban bunga sebesar 200.000. Maka kas yang kita keluarkan adalah 5.200.000 di kredit. Ini kreditnya cash in bank, ini beban bunga debit 200, ini debit juga Bank Permata Loan. Jadi jurnalnya nanti seperti ini. Bank Permata Loan interest expense dan cash in bank. Masukkan nomornya jangan salah, nominalnya dan pelunasannya, nama keterangannya. Jadi yang harus kalian kerjakan hanya sampai dokumen 18. Saya juga mohon maaf kemarin perintahnya kurang jelas, harusnya saya jelaskan bahwa ngerjakannya hanya sampai 18. Ini untuk penyesuaian, next ini nanti. Berikutnya rekapitulasi. Rekapitulasi itu mengumpulkan nominal-nominal yang memiliki akun sama. Jadi ini harus urut ya. Kita lihat di sini, yang akun sering muncul paling utama itu berapa. Atau kalau kalian bingung, masukkan ini aja. Kan kalian nanti dapat soal penulisan. Ini dicocokkan, dicentang-centang aja. Yang ada di memorial itu apa saja? Nih, 1100 ada centang, petty cash ada nggak centang, consumable ada nggak centang. Lanjutkan terus gitu. Yang ada itu dicentang terus. Setelah itu, nomor yang tadi sudah kalian centang, masukkan ke dalam sini ya. Nah, habis itu, hitung satu-satu di debit 1.100. Pakai kalkulator ya tentunya. Nih ya, cari di sini. Ini ada 2 juta. Ketik di kalkulator. 2 juta. Suka. Lanjut lagi. Terus ke bawah, cari lagi. 6 juta. Oh ini 8 juta. Tambah 8 juta di kalkulator. Tambah lagi 6 juta. Tambah lagi 3.800.000. Terus tambah lagi 2.500.000. Sudah habis. Setelah itu hasilnya berapa? Silahkan masukkan ke debit. Nah itu yang kredit. Yang kredit di sini ini 7.500.000. Tambah lagi 700.000. Tambah lagi 3.500.000. Tambah lagi 1.500.000. Tambah lagi nih 5.200.000. Masukkan ke dalam kredit. Sama seperti ini. Jika tidak ada ya di strip ada 0. Nah gini ya. Jadi sama seperti itu. Nanti ketemunya adalah 64.800.000. Harus balance antara debit dan kredit. Nah, ini rekapitulasi ini dibuat untuk mempermudah kalian melakukan posting ke dalam buku besar. Jadi kalian nggak usah susah-susah lagi ngiteni siji-siji dari sini atau mencari satu-satu dari sini ya. Jadi langsung aja lihatnya dari sini. Kita masukkan 1.100 posting ke dalam buku besar. Cash in bank. Kalau sudah urut kan enak. Di sini langsung masukkan sini, tanggalnya nggak usah, boleh diisi ya 31 harusnya ya. Ini maaf saya salah ini,
Garisnya seperti ini. Ada. Tanggalnya 31, langsung akhir periode. Jurnal umum namanya, deskripsinya. JU referensinya. Kita masukkan. Tadi di debit rekapitulasi berapa? 22.300. Di kredit rekapitulasi berapa? 18.400. Berarti ini saldo ini 50.800 ditambah 22.300 dikurangi dengan 18.400. Ketemunya 54.700. Taruh di debit karena masih besar di debitnya. Kalau besar di kredit, maka taruh di kredit. Jadi seperti itu. Itu adalah posting. Posting semuanya dari rekapitulasi, masukkan semua di sini sampai selesai semua. Ya, mungkin nanti kalau masih bingung silakan tanya aja Japri langsung. Berikutnya masukkan ke dalam neraca saldo. Ya. Nah, neraca saldo ini nominalnya ambil dari mana? Ambil dari yang paling akhir di buku besar. Ini cash in bank 54.700. Ini P3 900. Ini neraca saldo 4.500 dari sini. Ya. Udah ya. Seperti itu. Nah, sekarang ke buku besar pemandu piutang dan hutang. Ketika ada transaksi yang berhubungan dengan si nama customer ini harus segera kalian input ke dalam buku besar ini ya. Posting ke buku besar pemandu utang piutang ini ya. Semisal ini ya tanggal 3 ada pelunasan faktur. Kita cek di soalnya. Ini nyonya dia ada pelunasan faktur 2 juta. Jadi setelah kalian memorial di sini langsung ya. Nih, sini langsung kalian kerjakan ke dalam buku besar piutang dalam bentuk ini seperti ini. Jadi 0 sekarang piutangnya semuanya ya. Setiap terjadi transaksi langsung dimasukkan. Jadi jika ada transaksi yang berhubungan dengan customer supplier, setelah kalian mengerjakan memorial, buka buku besar piutang untuk customer. Untuk supplier buka buku besar hutang, masukkan ke sini. Tuh. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan. Jika sudah jelas, ya kalian WA ke saya. Saya sudah jelas tentang materi ini. Ya, oke. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dan kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.